Apa itu P3K? Pertolongan pertama atau biasa disingkat PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K, yakni pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak P3K atau PP adalah kotak yang berisi obat-obatan dan peralatan yang menunjang kegiatan pertolongan pertama yang berisi antara lain perban, mitela, obat merah, gunting ekspos, dan lain-lain. Keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman, yakni kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain, dan kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah, antara lain pada pasien yang berhenti bernafas, pendarahan parah, shock, dan patah tulang. Keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarga serta lingkungannya dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan. Apa saja bentuk pertolongan pertama? Yang pertama, P3K bagi pasien yang berhenti bernafas. Kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Kemudian, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Kemudian, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Tiup ke mulut atau hidung korban kepada pertama orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Sedangkan pada anak-anak ditiupkan 20 kali setiap menit. Kedua, P3K bagi korban sengatan listrik. Penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Ketiga, P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah. Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya, kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka, biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, sapu tangan bersih lainnya,
handuk atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Untuk itu, diselimuti dan letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang. Keempat, pertolongan pertama mengurangi shock. Setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah seringkali disertai dengan shock, baik ringan maupun parah, bahkan sampai fatal, karena shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. Tanda-tanda shock. Yang pertama, denyut nadi cepat tapi lemah. Berikutnya, merasa lemas, muka pucat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil. Kemudian tanda berikutnya merasa haus, merasa mual, nafas tidak teratur, tekanan darah sangat rendah. Pertolongan pertama mengurangi shock antara lain dilakukan dengan cara menghentikan peredaran darah atau pendarahan, kemudian meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas, kemudian memberi nafas buatan, dan menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan. Langkah-langkah pelaksanaan pertolongan pertama mengurangi shock. Pertama, baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh dengan tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. Bila kaki tidak patah, tangkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala. Selanjutnya, selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Kemudian, usahakan pasien tidak melihat lukanya. Pasien atau penderita yang sadar, tidak muntah, dan tidak mengalami luka di perut dapat diberi larutan shock yang terdiri dari 1 sendok teh garam dapur sampai setengah sendok teh tepung soda kue, kemudian 4-5 gelas air, dan bisa juga ditambah air kelapa atau kopi kental atau teh. Kemudian perlakukan pasien dengan lemah lembut. Lalu cepat-cepat panggil dokter. Demikian beberapa keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan. Hendaknya kita terus mengupdate dan meningkatkan keterampilan kita dengan terus belajar dari berbagai sumber kesehatan yang tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Pramuka.